Setelah menikmati acara pesta kampung, saatnya kita pamitan untuk balik ke Morowali. Sebenarnya pengen juga tinggal lama-lama di kampung, tapi karena kita sudah menikah harus ikut suami kerja. Jadi dengan berat hati kita harus meninggalkan lagi kedua orang tua. Oh ya, sebelum kita OTW ke Kota Bau-Bau ini, kita mau singgah dulu di rumahnya mertua guys untuk berpamitan. Sekalian karena iparku ini jual bensin, jadi kita singgah dulu untuk isi bensin sementara saya mau ambil helm. Di sini kita tidak terlalu lama-lama karena mengingat jam sudah mau jam 7. Lanjut perjalanan, tiba-tiba ini kita sudah berada di Warope, salah satu tanjakan atau penurunan yang ada di Buton Selatan yang terkenal ekstrim. Tapi setelah melewati tanjakan BT-BT yang ada di Morowali itu, ini seperti tidak ada apa-apanya guys. Tapi bukan untung panai enteng, tapi memang di tanjakan BT-BT itu sangat ekstrim. Karena papan informasi menunjukkan harus belok kiri, jadi kita harus belok kiri. Karena kalau mau belok kanan itu salah alamat, nanti kesasar guys. Setelah perjalanan 1,5 jam, akhirnya kita sampai juga di Kota Bau-Bau. Tapi kita harus singgah dulu di rumahnya iparku guys. Ini mau ganti helm yang ada kacanya. Sehingga kali ini tidak terlalu lama, sekitar 20 menit kemudian lanjut lagi perjalanan menuju Desa Labuan Bajo untuk menyeberang menggunakan kapal feri dengan tujuan Pelabuhan Amolengo. Karena untuk ke Morowali kita harus melewati kota Kendari dulu guys. Tapi sebelumnya kita singgah untuk beli mangga supaya bisa dimakan di atas kapal. Harganya 20.000 satu tempat, ada 5 buah guys. Lanjut lagi perjalanan, sebelum kita mau menyeberang kita mau isi dulu bensin di desa ini guys. Tidak tahu nama desanya apa. Kemungkinan ini ada di Buton Tengah, tapi saya tidak tahu juga nama desanya apa guys. Tiba-tiba kita sudah berada di sini. Kiri kanannya itu langsung jurang, katanya kalau jatuh di sini tidak bisa lagi dicari guys karena terlalu tinggi. Di perjalanan tiba-tiba kita salfok dengan hewan ini guys. Kira-kira menurut kalian ini hewan apa guys? Menurutku ini rusa, tapi bentuknya itu tidak panjang, makanya saya penasaran dan suami itu sampai-sampai dia berhenti lama sekali untuk cari tahu ini tuh hewan apa guys. Tiba-tiba kita berhenti lagi untuk isi bensin yang ketiga kalinya guys. Karena memang kita isinya itu bukan di Pertamina melainkan di eceran, makanya tidak full dan cepat habis. Jika dulu pulang kampungnya kita naik mobil lanjut naik kapal, kali ini kita mau naik motor guys. Jadi memang harus sering-sering isi bensin. Tidak lucu kan kalau tiba-tiba ini motor berhenti di tengah-tengah hutan yang sama sekali tidak ada penghuninya guys. Berhenti kali ini memang agak lumayan lama karena kita baku cari dengan pisau untuk kupas mangga. Lanjut perjalanan, tiba-tiba kita sudah memasuki Desa Labuan Bajo. Pelabuhan feri Labuan berada di sebelah kiri, jadi kita belok kiri kalau lurus. Artinya bisa dipastikan kalian salah jalan atau kesasar guys. Setibanya di pelabuhan, suami langsung mengantri ke parkiran motor sementara saya mau beli tiket. Loket yang pertama harganya 30.000, sementara loket kedua ini harganya 60.000. Jadi totalnya semua 90.000 untuk 2 orang naik motor. Lanjut kita mengantri untuk naik feri sesuai arahan dari petugasnya guys. Tapi sebelumnya ini kita mau cek tiket dulu sebelum masuk ke dalam kapal ferinya guys. Setibanya di kapal langsung kita ke toilet, kemudian lanjut kita mau kupas mangga yang sudah kita beli di pinggir jalan tadi guys. Kalau tidak salah nama mangganya ini mangga golek, rasanya lumayan manis tapi masih ada kecut-kecutnya, mungkin karena masih keras guys. Sepertinya belum lama dipanen, cocok untuk bikin rujak. Setelah kurang lebih 40 menit di atas kapal, akhirnya kita tiba juga guys. Akhirnya kita sampai juga. Lanjut kita mau turun ke bawah untuk ambil motor, lanjut perjalanan ke Kendari. Bisa dilihat kendaraan sudah mulai berkurang, jadi kita bisa keluar dari kapal ferinya guys. Setelah keluar dari Pelabuhan Amolengo ini kita mau berhenti lagi, mau tancap sunscreen dulu guys karena memang sekarang ini sudah jam 1, jadi memang panas-panasnya matahari guys. Matahari itu berada di atas kepala, sangat-sangat panas. Harus pakai sunscreen yang super banyak dan super tebal-tebal supaya muka ini tidak terlalu gosong. Selain itu di tangan saya mau pakaikan juga hand body yang mengandung SPF karena jujur li tanganku ini sudah sangat-sangat gosong guys, sudah sangat hitam sekali karena pulang di kampung itu keluyuran terus, jalan-jalan terus, apalagi pergi di kebun sangat panas matahari. Ditambah lagi sekarang perjalanan jauh yang sangat panas matahari guys. Karena suami sudah mulai capek, jadi saya mau menawarkan diri untuk bawa motor sendiri guys. Sebenarnya ini saya dilarang dan tidak dapat direstui untuk bawa motor guys, tapi saya memaksa untuk bawa motor sendiri supaya lebih lancar dan ini pinggang tidak bengkok-bengkok lagi kalau bawa motor. Sebenarnya perasaan ini campur aduk, ada takut dan juga senang karena memang kendaraannya itu banyak sekali yang lalu lalang,
apalagi itu banyak yang klakson. Tiba-tiba langsung kaget, tapi harus berani. Oh ya, di sini lanjut sebenarnya kita mau beli lagi mangga karena mangga yang pertama tadi itu tidak manis menurut suamiku guys. Setelah beli mangga dan juga somai, akhirnya kita lanjut perjalanan untuk cari tempat istirahat. Saya kurang tahu ini di bagian mana, yang jelasnya ini di atasnya yang pas kita beli mangga tadi ya guys, yang di persimpangan Moramo. Sebenarnya di sini pengen tidur-tidur guys, tapi ini tempatnya sangat kotor, jadi ya kita duduk-duduk saja sambil menikmati somai yang sudah kita beli dan juga mangga. Karena tadi suami beli mangga golek, akhirnya di sini kita mau beli mangga madu guys, ya lumayan manis. Akhirnya setelah perjalanan kurang lebih 2 jam dari pelabuhan Amolengo, akhirnya kita sampai juga di kota Kendari. Jadi total perjalanan dari desaku, Desa Lapan Dewa Makmur, Kabupaten Buton Selatan sampai di kota Kendari ini sekitar 8 jam guys. Setibanya di kos, kita simpan barang, istirahat sejenak, langsung kita pergi nonton orang main futsal. Stay tune terus karena akan ada part 2 perjalanan dari Kendari menuju Morowali. Oke mi, sekian, bye bye.